Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi pada bab ketiga tentang lingkungan. Jadi karena temanya lingkungan, maka kita ambil fokus di lingkungan yang masih hidup, masih aman. Berubahnya lingkungan ada beberapa faktor. Di antaranya mungkin karena perkembangan industri, pohon-pohon ditebang sehingga gunung menjadi gundul dan sebagainya, sehingga beberapa hal akan menyebabkan terjadinya bencana. Karena ada bencana itu yang disebabkan karena sebenarnya memang ulah tangan manusia itu sendiri. Misalkan pohon ditebangi gundul, sehingga ketika gundul terjadi longsor, hujan deras dari atas gunung karena tidak diserap oleh pohon, sehingga air turun ke daerah yang rendah sehingga terjadi banjir dan sebagainya. Oke. Karena temanya lingkungan, maka kita hari ini berada di lingkungan hutan pinus. Kita bisa lihat ke atas. Di atas tampak hutan pinus yang masih segar, masih aman, tidak ada pencemaran. Kembali ke tema mengenai lingkungan, di sana ada kaitannya dengan kelahiran, kematian, perkembangan penduduk, naiknya jumlah penduduk dan turunnya jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk itu naik, maka kebutuhan air bersih menjadi tinggi. Kemudian secara otomatis kalau kebutuhan air itu semakin tinggi, area atau lokasi juga yang dibutuhkan oleh manusia juga semakin tambah ataupun meningkat. Kemudian selain itu juga bertambahnya penduduk akan menyebabkan lahan semakin menyempit, karena perluasan lahan yang dibutuhkan oleh manusia, karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan konsumsi dan sebagainya akan menyebabkan terjadinya pemasok barang yang banyak, sehingga butuh industri yang memproduksi bahan makanan lebih banyak lagi. Dan efek terhadap lingkungan adalah polusi udara, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya, yang akhirnya puncaknya akan terjadi penipisan lapisan ozon karena adanya efek rumah kaca, karena adanya gas freon dan sebagainya. Oleh karenanya nanti kita akan lanjut pembahasan lebih detail dengan beberapa tampilan di layar. Saya kira dulu, jangan kemana-mana, stay tune, kita lanjutkan lagi. Bisa dibayangkan nanti kalau kita udah pindah ke tempat yang lain, Allah telah ciptakan alam semesta ini untuk keperluan manusia. Flora, fauna semua diperuntukkan untuk manusia. Pada bab ketiga ini yaitu tentang kependudukan dan lingkungan. Apa kaitannya? Kaitannya ya, semakin banyak jumlah penduduk di muka bumi ini akan berefek terhadap lingkungan. Di antaranya kaitannya dengan ketersediaan area, ruang, udara, kemudian air dan sebagainya. Flora fauna yang begitu indah yang Allah ciptakan, terutama di daerah tropis di Indonesia adalah termasuk daerah yang beriklim tropis, hujannya, curahnya, udaranya juga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Allah ciptakan buah-buahan, tanaman, keindahan alam, hewan dan sebagainya. Ini semua untuk manusia. Bagaimana manusia untuk mengelolanya? Bisa mengelolanya. Tapi apabila manusia tidak bisa mengelolanya, terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat-tempat yang lain, bisa berdampak positif dan negatif. Yang jelas dampak positifnya, pertumbuhan penduduk akan tersebar, pembangunan akan merata, ekonomi akan semakin tinggi. Tapi dampak negatifnya adalah kepadatan penduduk, pencemaran lingkungan, penghancuran hutan, terjadi kebakaran, kemudian terjadi pencemaran udara, terjadi pencemaran air dan sebagainya, sampah. Ini adalah masalah-masalah utama yang tidak bisa dipungkiri dengan adanya pertumbuhan penduduk. Kelahiran, yaitu dihitung dengan cara angka kelahiran adalah jumlah bayi lahir dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000.
Apabila jumlah yang dihasilkan itu kurang dari 20 berarti rendah, kalau 20 sampai 30 sedang, di atas 30 berarti angka kelahirannya menjadi tinggi. Kemudian angka kematian atau mortalitas dihitung dengan cara angka kematian sama dengan jumlah penduduk meninggal dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk kali 1000. Apabila nilainya kurang dari 14 berarti rendah, 14 sampai 18 sedang, di atas 18 berarti angka kematiannya tinggi, yaitu di atas standar yang ditentukan. Dinamika kependudukan yang berikutnya yaitu perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk desa pergi kota dengan alasan mau meningkatkan income, ekonomi, biasanya seperti itu. Jarang sekali yang dari kota ke desa, biasanya itu mudik. Tapi kalau dari desa ke kota itu dengan harapan di kota banyak pekerjaan, penghasilannya juga tinggi, sehingga mereka banyak ngumpul di kota. Apa akibatnya? Sehingga terjadi kepadatan penduduk di dalam kota. Maka ini perlu diatasi. Ini masalah yang sering terjadi. Dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap lingkungan yaitu penurunan kualitas lingkungan akibat limbah dan sampah. Kualitas lingkungan dapat menurun akibat banyaknya sampah atau bahan pencemar lain disebabkan oleh adanya industri mengelola makanan dan sebagainya, sehingga membuang limbahnya ke sungai. Kemudian terjadi pabrik pengolahan kayu, pembakaran kayu dan sebagainya, menyebabkan polusi udara. Kemudian karena kebutuhan semakin banyak, adanya kendaraan, adanya mobil, bis dan sebagainya di jalan yang cukup banyak, sehingga mengakibatkan polusi udara meningkat, sampah juga meningkat, dan kesadaran akan penduduk tentang pengelolaan sampah yang baik ini masih sangat rendah di Indonesia. Perlu dikelola lebih baik lagi. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan adanya bank sampah, tetapi banyak warga, banyak penduduk yang belum begitu menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan. Oke, kita lanjut pada bahasan berikutnya. Berkurangnya ketersediaan air bersih secara otomatis. Ketika penduduk bertambah banyak, maka kebutuhan air juga banyak, sehingga banyak air yang terbuang ke sungai. Sedang air yang terbuang ke sungai itu dalam keadaan kotor, tidak bisa dikelola lagi. Ini yang menjadikan masalah yang sering muncul di lingkungan kita. Kebutuhan semakin meningkat, tapi ketersediaan air berkurang, sehingga dibutuhkan sumber air yang lain, entah itu dari sungai dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh ciri-ciri air cemaran. Pertama, adanya perubahan suhu. Kemudian adanya perubahan pH air, agak masam misalkan, karena efek daripada limbah dibuang ke sungai, sehingga air terasa berbau, kemudian rasanya juga tidak enak, walaupun direbus ataupun disaring pun tidak maksimal sini. Adanya perubahan warna, bau dan rasa air. Secara otomatis baunya juga tidak enak, warnanya juga berubah. Adanya endapan atau bahan terlarut, yang biasanya lumpur tapi bukan lumpur lagi, tetapi limbah dari pembuangan daripada pabrik, itu yang jadi masalah. Oke, diantaranya adalah pencemaran lingkungan terjadi pada lautan dan sungai, ikan pada mati, burung-burung terkena minyak biasanya karena pencemaran masuk ke laut, sehingga burung terkena, terjadinya ledakan dan lain sebagainya. Dan salah satu ciri yang lain diantaranya banyaknya mikroorganisme yang hidup di lautan ataupun di sungai-sungai, yang mikroorganisme tersebut ada sebagian yang bersifat patogen. Ya. Oke, kemudian berkenaan dengan pembahasan yang awal tadi, dengan adanya penduduk yang meningkat akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan udara bersih. Ya, secara otomatis terjadi seperti itu, karena asap kendaraan, asap pabrik dan sebagainya keluar lewat cerobong asap tanpa ada pengelolaan yang lebih awal, sehingga menyebabkan polusi udara. Sehingga pemerintah mencanangkan program LCGC, misalnya low cost green car, jadi kendaraannya ngirit, kemudian polusi udara yang dikeluarkan juga berkurang. Ini contoh diantaranya pencemaran yang disebabkan oleh gas freon lepas ke
udara menguap sehingga akan mempengaruhi terhadap lapisan ozon pada atmosfer bumi. Ya, efek daripada pencemaran udara juga akan mengakibatkan adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu terjadi karena udara yang harusnya terlepas ke udara itu tidak bisa melepas panas, tetapi dia tetap berada di situ sehingga menyebabkan panas di suatu daerah itu menjadi meningkat. Sehingga efek yang terparah adalah mencairnya kutub es di kutub utara dan selatan disebabkan daripada pemanasan global. Kemudian berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian. Karena industri meningkat, kebutuhan manusia meningkat, bukannya mereka semakin memperluas tanah bercocok tanam, tetapi justru membangun tempat-tempat yang strategis untuk bercocok tanam itu dibangun industri, dibangun pabrik-pabrik. Kebutuhan industri yang meningkat harus ekspor ke luar negeri, menyebabkan orang berlomba-lomba untuk membuat pabrik, sehingga lahan untuk menghasilkan makanan, menghasilkan padi, menghasilkan jagung dan sebagainya itu menjadi menyempit. Ini daripada efek daripada kenaikan penduduk yang cukup tinggi. Beberapa peneliti yang telah mengadakan penelitian tentang lingkungan, di antaranya Al-Hindi, menulis risalah tentang cara-cara mengatasi polusi udara agar tidak berbahaya terhadap kesehatan manusia. At-Tamimi menulis tentang tipe polusi udara di negara-negara Timur Tengah dan hubungannya dengan lingkungan dan penyakit. Kemudian Al-Qusta Ibnu Luqa menulis risalah tentang penyakit lingkungan. Kemudian Ibnu Khaldun menulis buku tentang gejala yang berkaitan dengan cara berkumpulnya manusia serta menerangkan pengaruh faktor-faktor dan lingkungan geografis terhadap gejala-gejala tersebut. Kemudian Bapak lingkungan yang dikenal dengan teori Malthus, Thomas Robil Malthus. Kemudian seorang ilmuwan dari Indonesia, Emil Salim, seorang pakar bidang lingkungan hidup di Indonesia, diberikan dengan gelarnya penghargaan berupa Z Prize, penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hidup. Itu tadi sekilas tentang kependudukan dan lingkungan, hal-hal yang berkaitan dengan materi pada bab 3 pelajaran IPA kelas 9 kurikulum 2013. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebaikan silahkan disebarkan, kalaupun ada kesalahan saya mohon maaf, ikhlaskan, karena itu khilaf sebagai manusia tidak lepas daripada kekhilafan. Terima kasih dan dukung selalu channel ini supaya tetap berkarya dan bisa memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan selama proses pemulihan dari COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada tahapan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.